Sobat Polri dimanapun Anda berada. Senang rasanya saya, Brigadir Lutfia Aziati, bisa kembali menjumpai Anda dalam Polres Prabu Muli Podcast. Yang pastinya kami akan memberikan informasi-informasi penting dan juga menarik bersama bintang tamu spesial yang akan kami hadirkan di studio Polres Prabu Muli Podcast. Dan pada segmen kali ini kami akan berbincang-bincang dan juga membahas mengenai sengketa lahan dan juga pemetaan yang pastinya bersama dengan Kasih Pengendalian dan Penanganan Sengketa yaitu Bapak Mulia Martadinata SHMH dan juga Kasih Survei dan Pemetaan Ibu Eni Dwi Martuti ST. Apa kabarnya hari ini Bapak dan Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah luar biasa ya Pak. Yang pastinya di tengah-tengah kesibukan Bapak dan Ibu pada hari ini bisa menyempatkan diri untuk memberikan informasi kepada masyarakat Kota Prabu Muli terkait masalah sengketa lahan dan juga masalah pemetaan tanah. Nah, sebelum kita berbincang lebih jauh nih Pak, sebelumnya bisa dijelaskan terlebih dahulu nggak nih Pak? Bidang apa saja dan apa saja tugas yang sehari-hari biasa Bapak tangani di kantor ATR BPN ini? Ya, terima kasih kepada Ibu Lutfia. Sebelum kami menjawab terhadap apa yang akan kita bahas hari ini, terlebih dahulu saya mohon izin kepada Bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, Bapak Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Kantor BPN Kota Prabu Muli, yang pada hari ini seyogyanya beliau untuk menghadiri acara podcast di Polres Prabu Muli. Namun pada hari ini beliau menghadiri acara rapat koordinasi awal penyusunan data sawah update tahun 2023 sehingga beliau tidak dapat menghadirinya. Nah, dari pertanyaan yang disampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional. Nah, jadi di sini saya akan menyikapi terhadap aturan yang sudah kita jalani sampai saat ini mengenai kedudukan tugas dan fungsi. Jadi sebelum kita masuk ke ranah itu, kita paham terlebih dahulu aturan yang sudah disampaikan untuk kita laksanakan. Jadi di dalam pasal 3 dalam melaksanakan tugas, BPN menyelenggarakan fungsi. Yang pertama itu penyusunan dan penetapan kebijakan di bidang pertanahan. Kedua, perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang survei dan pemetaan pertanahan. Yang ketiga, perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan hak dan pendaftaran tanah. Yang keempat, perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang redistribusi tanah, pemberdayaan tanah, masyarakat, penatagunaan tanah, penataan tanah sesuai rencana tata ruang, dan penataan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan, dan wilayah tertentu. Yang selanjutnya, perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan tanah dan pengembangan pertanahan. Kemudian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan penertiban penguasaan dan pemilikan tanah, serta penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai rencana tata ruang. Kemudian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan dan pencegahan sengketa dan konflik serta penanganan perkara pertanahan. Nah, itu ada beberapa fungsi di kantor pertanahan BPN secara nasional. Banyak juga berarti Pak ya tugas dari BPN ini sendiri, tidak hanya yang karena kan yang sementara ini kita tahu, sejauh ini masyarakat tahu juga BPN ini urusannya hanya untuk menerbitkan sertifikat. Iya, betul. Ternyata setelah dijelaskan banyak sekali tugas-tugas yang diatur dalam kantor BPR atau ATR BPN ini. Iya. Nah, tadi ada Bapak juga menyebutkan bahwa salah satu tugasnya itu yaitu tentang untuk penetapan pemilikan tanah. Nah, bagaimana itu Pak cara mendaftarkan untuk kepemilikan tanah? Misalnya ini ada masyarakat punya tanah tapi hak kepemilikannya belum punya. Ini bagaimana cara untuk mendaftarkan itu Pak? Nah, untuk mengetahui bahwa masyarakat itu memiliki tanah atau tidaknya, yang jelas mereka terlebih dahulu memiliki data kepemilikan tanah. Salah satu contohnya adalah
surat sporadik atau surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah yang dimiliki oleh masyarakat tersebut, kayak gitu. Berarti harus punya data terlebih dahulu ya Pak ya sebelum Iya. mendaftarkan ke kantor BPN. Nah, untuk pendaftarannya sendiri ini bagaimana prosedurnya Pak? Prosedurnya itu yang pertama, yang bersangkutan harus dan wajib datang ke kantor pertanahan Kota Prabomuli atau secara menyeluruhnya di Indonesia, semua datang ke loket dengan membawa dan persyaratan. Yang pertama itu adalah identitas, KTP, kemudian surat-surat tanahnya, kartu keluarga, dan PBB tahun berjalan. Datang ke loket, nanti diperiksa oleh bagian pendaftaran seperti itu ya Pak ya, apakah sudah betul. mencukupi syarat untuk mendaftarkan kepemilikan tanah tersebut atau belum. Nah, setelah dari situ gimana nih Bu prosedurnya? Apakah ada dari tim survei datang ke lapangan untuk mengecek tanah tersebut atau gimana nih Bu? Jadi dari loket berkas sudah diterima dan lengkap. Dari loket kami disposisi ke kami di seksi survei dan pengukuran. Kami periksa dulu berkasnya, kami cek dulu dengan peta-peta lama, habis itu kami janjian dengan pemohon, kami ke lapangan untuk melakukan pengukuran. Dan waktu pengukuran harus dihadiri oleh tetangga berbatasan dan harus hadir, nanti ada menandatangani gambar ukur yang harus ditangani oleh tetangga bersebelahan. Dan dia harus menunjukkan, dan yang pertama harus patok barat harus terpasang. Ya. Berarti sebelum datang, setelah kita mengajukan nih persyaratan kepada ke loket, kita datang, surat tersebut didisposisi ke kasih survei dan pemetaan ya Bu ya. Nanti baru ada tim yang turun ke lapangan untuk mengecek tanah tersebut, yang pastinya sudah harus dipatok terlebih dahulu ya Bu ya, untuk memudahkan pada saat kita melakukan pengukuran. Nah, selain itu nih Bu, kan yang selama ini masyarakat tahu nih, ada istilah kalau di BPN itu Prona. Bisa dijelas nggak sih Pak, program apa sebenarnya Prona ini? Jadi begini, dulu pada tahun 2016 ke bawah dan 2017, jadi Prona itu sudah ganti nama menjadi PTSL, yang kepanjangannya adalah pendaftaran tanah sistematis lengkap, kayak gitu. Sebenarnya ini prosedurnya sama atau apa yang membedakan dengan pada saat kita mendaftar datang ke loket, atau gimana nih Pak? Bedanya apa? Jadi pada prinsipnya sama saja, namun di sini lebih dipersempit masalah proses pekerjaannya. Karena dulu Prona itu secara sporadik. Jadi wilayah yang mau dilakukan proses pengukuran itu sesuai dengan permohonannya masing-masing. Jadi ada tanahnya di wilayah kelurahan A, bisa ke B, bisa ke C, per individu. Tetapi sekarang itu kalau PTSL dia sudah melakukan proses penetapan lokasi. Jadi penetapan lokasi yang tahun ini ada di Desa Pangkul. Jadi untuk seluruh wilayah Pangkul, kelurahan Pangkul ini semua harus terdaftar untuk disertifikatkan. Nah, nanti bagaimana prosesnya? Prosedur itu sama yang sudah kami sampaikan seperti itu. Nah, selain dari kepemilikan tanah dan juga pendaftaran sertifikat nih, tadi Bapak juga ada menyebutkan bahwa salah satu tugasnya itu ada untuk penetapan masalah sengketa nih Pak. Nah, untuk biasanya yang sering terjadi lahan atau tanah seperti apa nih Pak yang biasa menjadi sengketa? Nah, ini sedikit agak lebih asik. Iya. Nah, asiknya kenapa? Ya, artinya ada suatu tantangan yang harus kita sikapi. Nah, terlebih dahulu kami harus menyampaikan dulu apa sih sebenarnya sengketa, apa itu sebenarnya konflik. Nah, nanti saya akan sampaikan terkait apa yang sudah dituangkan dalam Peraturan Menteri Agraria nomor 21 tahun 2020 tentang penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan. Nah, sebelum masuk terhadap kasus-kasus yang akan kita bahas nanti sesuai dengan pertanyaan nanti, kami terlebih dahulu menyampaikan definisi. Jadi jangan sampai masyarakat itu
ada kasus tapi tidak mengetahui tentang definisi itu sendiri. Benar sekali, Nah, nanti saya coba akan menyampaikan apa yang sudah dituangkan dalam peraturan tersebut. Yang pertama itu terhadap kasus pertanahan. Nah, kasus adalah sengketa konflik atau perkara tanah yang disampaikan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan sesuai kewenangannya untuk mendapatkan penanganan dan penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua, sengketa pertanahan. Nah, apa itu sengketa pertanahan? Itu adalah perselisihan tanah antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas. Nah, kemudian ada konflik pertanahan. Yang disebut dengan konflik adalah perselisihan tanah antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas. Nah, di sini ada juga namanya perkara pertanahan, yaitu perselisihan tanah yang penanganan dan penyelesaiannya melalui lembaga peradilan. Nah, di sini juga ada namanya pengaduan sengketa. Nah, pengaduan sengketa di sini adalah keberatan yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan atas suatu produk hukum Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan sesuai kewenangannya, atau merasa dirugikan oleh pihak lain menyangkut penguasaan dan atau kepemilikan bidang tanah tertentu. Gitu. Jadi bahasa gampang yang mudah dipahami, sengketa ini adalah perselisihan ya, Iya, Pak ya. iya. Perselisihan baik itu mengenai kepemilikan atau juga mengenai biasa terjadi antara perseorangan atau perusahaan yang sering terjadi. Nah, untuk di wilayah Prabu Muli sendiri, adakah sudah pernah terjadi perselisihan atau masalah sengketa lahan ini sendiri? Pasti ada. Pasti ada ya. Pasti ada. Nah, lalu untuk prosedur penanganannya sendiri, bagaimana nih Pak masyarakat bisa melapor apabila nih ternyata terdapat dua kepemilikan atas tanah tapi sertifikatnya ada dua nih, gimana nih Pak caranya? Nah, di sini kita harus pahami juga berdasarkan pasal 3 itu tentang penerimaan dan distribusi pengaduan. Nah, jadi sudah dituangkan di dalam peraturan tersebut. Yang pertama itu menerima pengaduan yang berasal dari perorangan atau warga masyarakat. Yang kedua, kelompok masyarakat, badan hukum, instansi pemerintah atau unit teknis Kementerian Kantor Wilayah Pertanahan itu sendiri. Nah, di situ ada persyaratan. Persyaratannya itu ada, yang pertama itu identitas atau legalitas pengadu yang meliputi adanya misalnya perorangan. Nah, perorangan itu harus melampirkan fotokopi identitas diri atau surat kuasa yang dikuasakan. Nah, itu untuk perorangan. Nah, ada juga namanya untuk badan hukum. Nah, badan hukum itu apa saja yang harus disampaikan? Nah, fotokopi akta pendirian, itu perubahan terakhirnya. Kemudian surat kuasa dari direksi dan fotokopi identitas pemberi dan penerima kuasa apabila dikuasakan. Nah, di samping perorangan, kemudian badan hukum, ada juga namanya kelompok masyarakat, ya, masyarakat. Jadi banyak. Nah, jadi persyaratan untuk kelompok masyarakat itu sendiri harus melampirkan juga sama halnya dengan fotokopi bukti identitas diri anggota kelompok masyarakat dan surat kuasa dari seluruh anggota kelompok masyarakat dengan dilampiri fotokopi identitas penerima kuasa apabila dikuasakan. Nah, jadi untuk instansi pemerintah pun demikian. Jadi semuanya harus sesuai dengan data identitas untuk sebagai pengadunya. Gitu. Untuk mengadukan masalah seperti ini sendiri Pak, apakah langsung datang ke kantor BPN atau gimana? Karena kan terkadang ada masyarakat yang datang langsung ke Polres nih misalnya, menceritakan bahwa tanah saya diserobot, biasanya seperti itu yang sering terjadi ya Pak ya. Apakah bisa menuju ke ranah pidana atau harus melaporkan terlebih dahulu ke kantor BPN untuk hal itu? Nah, Pak? Di sini harus kita pahami juga terkait dengan laporan pengaduan itu bisa dilakukan langsung datang ke kantor melalui loket pengaduan, bisa juga melalui website maupun lewat media. Nah,
Tetapi harus dipahami juga, harus juga dilampirkan dengan identitas yang sudah kami sampaikan. Apabila data-data tersebut belum ada, artinya belum dapat kita tindak lanjuti, kayak gitu. Nah, tadi Bapak menyampaikan ada website dan juga loket pengaduan. Bisa mungkin disampaikan Pak, agar masyarakat mengetahui kemana nih harus melaporkan apabila terjadi hal-hal perselisihan atau sengketa di wilayahnya. Jadi kami sampaikan maupun menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Prabu Muli khususnya bahwa apabila ada masyarakat, orang tua atau diri kita sendiri yang mengalami permasalahan tentang tanah, silakan datang ke kantor pertanahan Kota Prabu Muli dengan menyampaikan kepada kami melalui Kantah Kota Prabu Muli maupun Facebook, Instagram ataupun nomor telepon di 0857 3305 3359. Nah, itu silakan mengajukan permohonan pengaduannya dengan yang sudah kami sampaikan terhadap persyarat yang harus dilengkapi administrasinya. Nah, jadi ini buat masyarakat Kota Prabu Muli, jangan bingung-bingung lagi apabila terjadi perselisihan atau sengketa terhadap kepemilikan tanah, bisa langsung datang ke kantor ATR BPN Kota Prabu Muli atau juga bisa melalui Facebook milik kantor ATR BPN Kota Prabu Muli atau bisa juga menghubungi ke nomor 0857 3305 3359 yang pastinya dengan membawa syarat-syarat administrasi yang tadi sudah disampaikan. Nah, terakhir nih Pak, sebelum kita menutup perbincangan kita pada hari ini, ada nggak nih Pak pesan-pesan yang akan disampaikan kepada masyarakat agar berhati-hati nih, misalnya pada saat hendak melakukan transaksi jual beli tanah? Pak? Ini yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, kuasai tanahnya, pasang tanda batasnya, dan suratnya harus dilegalkan untuk pensertifikatan tanahnya. Dan apalagi sekarang ada namanya program strategis nasional melalui PTSL. Ayo seluruh warga Kota Prabu Muli untuk mensertifikatkan tanahnya. Demikian. Nah, jadi ini sudah disampaikan oleh Kasih Pengendalian dan Penanganan Sengketa dan juga Kasih Survei dan Pemetaan di kantor ATR BPN Kota Prabu Muli. Banyak sekali yang pastinya informasi-informasi terbaru yang kita dapatkan pada segmen kali ini, dari mulai prosedur bagaimana untuk memiliki sertifikat dan juga bagaimana apabila terjadi perselisihan dan juga sengketa, dan juga ada nomor layanan pengaduan milik kantor ATR BPN. Nah, terima kasih Pak dan Ibu atas perbincangannya pada segmen kali ini. Semoga di lain kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol dan bincang-bincang lagi yang pastinya dengan topik-topik yang lebih menarik dan penting juga untuk dibagikan kepada masyarakat. Dan kami sampaikan juga kepada masyarakat Kota Prabu Muli khususnya yang memerlukan bantuan polisi bisa menghubungi call center Polri di 110 atau menghubungi call center Polda Sumatera Selatan di nomor 081370002110 atau bisa juga menghubungi call center Polres Prabu Muli di nomor 087173871110. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Mulya Martadinata SHMH dan juga Ibu Eni Dwi Martuti ST atas informasi yang sudah disampaikan. Semoga informasi yang kita telah sampaikan dapat bermanfaat bagi semua yang menyaksikan program Polres Prabu Muli Podcast ini. Berjumpa lagi bersama saya Brigadir Lutfia Aziati di lain kesempatan, dan salam presisi.